Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Imam Praditya dari kelas 4B dengan nomor NIM 112 102 102 510 000068, ingin menjelaskan tentang review buku eh, Filsafat Teknologi karya Francis Lim untuk memenuhi tugas perpustakaan dan arsip digital. Filsafat teknologi adalah bidang filsafat yang mempelajari tentang hubungan antara teknologi dan masyarakat, serta dampaknya terhadap kehidupan manusia dan lingkungan. Filsafat teknologi membahas pertanyaan-pertanyaan tentang makna dan tujuan teknologi, sifat teknologi, etika teknologi, serta cara teknologi berinteraksi dengan kehidupan sosial, budaya, dan politik. Dalam konteks filsafat teknologi, terdapat beberapa konsep penting yang sering dibahas, seperti determinisme teknologi atau teknologi sebagai faktor penentu dalam perkembangan sosial, peran teknologi dalam transformasi budaya dan identitas, serta masalah etika dan pengaturan teknologi. Filsafat teknologi juga membahas tentang pengaruh teknologi terhadap manusia dan lingkungan. Beberapa hal yang dibahas dalam filsafat teknologi antara lain dampak teknologi terhadap pekerjaan, kesehatan, dan kehidupan pribadi manusia. Selain itu, filsafat teknologi juga membahas dampak teknologi terhadap lingkungan dan upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi dampak negatif teknologi terhadap lingkungan. Dunia kehidupan kita adalah dunia yang makin berwajah teknologis. Teknologi hadir di mana-mana. Ia tampil memikat dalam ribuan rupa dan daya. Ia seakan menjadi realitas yang tak terelakkan dalam keseharian kita. Sangatlah sukar bagi kita yang hidup di masa ini untuk sedetik lepas dari penguasaan alat teknologi. Kita memakainya dan tanpa sadar melekat padanya. Hidup kita pun seolah sudah terstruktur dalam apa yang disebut sebagai cara berada teknologis. Tingkah laku kita diatur olehnya. Bahkan ruang kesadaran kita pun ikut terkonstruksi dalam sensualisme, rasa kemudahan, kecepatan, ketepatan yang ia tawarkan. Pada akhirnya, teknologi mendeterminasi hidup kita. Keseluruhan cara pandang kita mengenai alam semesta, masyarakat, dan bahkan diri sendiri pun diubah olehnya. Melalui buku ini, yaitu Filsafat Teknologi, Francis Lim mengajak kita untuk mempertanyakan teknologi dan mengambil disposisi kritis tatkala berhadapan dengannya. Dengan menggumuli pemikiran Don Ihde, seorang filsuf Amerika yang intens menyibak persoalan instrumentasi teknologis dalam dunia kehidupan manusia, Francis Lim menantang kesadaran kita dengan pertanyaan-pertanyaan filosofis yang makin terasa urgent untuk dijawab. Pendekatan yang dipakai oleh Don Ihde dalam diskursus filosofisnya mengenai teknologi adalah fenomenologi. Dengan pendekatan ini, Ihde hendak mengkaji fenomena teknologi dan bukan dampak teknologi. Baginya, pengalaman akan teknologi selalu merupakan pengalaman praksis kebertubuhan. Dalam bingkai pengalaman itu, teknologi yang dihasilkan tidak selalu mengikuti intensi dan desain penciptanya, melainkan bisa bervariasi dan bertransformasi ciri penggunaannya dalam beragam konteks. Oleh karena itu, pendekatan Ihde terhadap teknologi juga bersifat relativistik. Subjek penggunaan teknologi dan objek alat teknologi tidak dipandang sebagai dua realitas yang independen, melainkan bergantung, berhubungan, dan berinteraksi satu sama lain. Dalam keseluruhan intensitas serta intensionalitas relasi subjek-objek inilah penafsiran terhadap teknologi dalam dunia kehidupan manusia dapat dilihat dalam bingkai yang utuh. Cara Ihde mempersepsi teknologi banyak dipengaruhi oleh Heidegger. Sebagai salah seorang penggagas awal diskursus filsafat teknologi, Heidegger mempersoalkan dimensi ontologis dari teknologi, yakni cara penyingkapan ada dimensi ontologis ini disiapkan oleh Heidegger
sebagai pembebas penafsiran teknologi yang sekedar berhenti pada apa yang ontis, yakni pemahaman teknologi yang bersifat instrumentalistis ataupun antropologis. Meskipun demikian, dalam pencarian dimensi ontologis dari teknologi, apa yang ontis itu tidak dibuang, melainkan dijadikan sebagai titik tolak untuk menyingkap kebenaran yang tersembunyi dari balik cara berada alat teknologi. Usaha untuk menemukan roh yang ada dalam hadirnya alat teknologi dalam dunia kehidupan manusia tersebut pada akhirnya menunjukkan sejauh mana orientasi kita terhadap penggunaan alat-alat teknologi. Heidegger lantas memaklumkan adanya ketergantungan teknologis yang banal dalam cara hidup kita. Tubuh kita seolah-olah meluas atau melar karena alat-alat, sehingga kita dan alat menjadi satu dalam sikap melihat sekeliling. Ketergantungan tersebut membingkai cara pandangan kita dalam perspektif teknologis. Kita bertindak dan berpikir dalam dunia alat. Ketergantungan ini tidaklah tersadari sebab kita sudah merasa nyaman dengan dunia alat. Apalagi kita menggunakan alat-alat teknologi, alat tersebut seolah menarik diri dan menjadi latar belakang dari si subjek pengguna alat, sementara materi alat sudah tidak disadari lagi. Bertolak dari pemikiran Heidegger, Ihde lantas mengartikulasikan secara rigid fenomena hubungan yang terjadi akibat intimitas manusia dengan teknologi. Pertama, hubungan kebertubuhan. Dalam hubungan ini, alat digunakan sebagai perpanjangan dari tubuh manusia. Manusia menubuh dengan alat, dan melaluinya manusia berelasi dengan dunia. Alat teknologi dengan demikian menjadi semacam mediasi yang mengarahkan intensionalitas manusia dengan dunianya. Kedua, hubungan hermeneutis, di mana alat teknologi dibaca sebagai teks yang perlu ditafsirkan. Dalam pola hubungan ini, kesasihan pengalaman manusia akan dunianya ditentukan oleh sejauh mana ia berhasil membaca dan menafsirkan alat teknologi yang telah menjadi perantaranya dengan dunia kehidupan. Ketiga, hubungan keberlainan. Dalam hubungan ini, teknologi dilihat sebagai yang lain, atau lebih tepatnya dengan kuasi yang lain. Dengan kata lain, seberapapun eratnya kita menubuh dengan alat-alat teknologis, kita tetap tidak bisa larut sepenuhnya dengannya. Alat-alat teknologi masih tetap memiliki logika internalnya atau cara hidupnya sendiri. Keempat, hubungan latar belakang. Dalam hubungan ini, tatkala alat teknologi digunakan, ia berfungsi di latar belakang dan kurang diperhatikan. Kita memang masih memakainya, namun kita tidak menyadari kehadirannya. Kehadirannya seakan absen dalam kesadaran kita. Sebab yang kita butuhkan dari teknologi adalah fungsinya dan bukan cara kerjanya. Beragam artikulasi hubungan tersebut seolah menegaskan tesis awal Heidegger bahwa cara manusia mengalami dunia diubah secara ontologis lewat penggunaan alat-alat teknologi. Sekurang-kurangnya ada 3 ranah perubahan pengalaman atau persepsi yang diajukan oleh Ihde sebagai konsekuensi logis dari penggunaan alat-alat teknologi, yakni perubahan pengalaman atau persepsi mengenai waktu, ruang, dan bahasa. Dalam ketiga perubahan pengalaman atau persepsi tersebut, teknologi menghadirkan struktur magnifikasi atau amplifikasi dan sekaligus reduksi. Kedua struktur tersebut saling berkelindan satu dengan yang lain. Dengan memagnifikasi suatu objek tersebut dibawa dari kedudukan latar belakang ke kedudukan latar depan. Dihadirkan ke hadapan si pengamat, akan tetapi terjadi redukasi pada lingkungan sebelumnya. Misalnya ketika kita melihat sebuah sepeda yang ada di kejauhan dengan teropong, maka detail sepeda tersebut akan nampak jelas bagi kita, kan? Akan tetapi objek lain yang berada di sekitarnya itu seolah hilang dalam pengamatan kita.
Sementara itu, di dalam buku ini, Francis Lim tidak hanya menguraikan gagasan ide tentang hubungan antara manusia dengan teknologi, tetapi juga menyoal bagaimana sejatinya keberadaan teknologi itu sendiri dalam dunia kehidupan. Menurut Ihde, semua jenis teknologi itu tertanam dalam budaya. Ketertanaman teknologi dalam budaya menunjukkan bahwa suatu alat teknologi yang sama dalam konteks budaya yang lain bisa menjadi alat teknologi yang berbeda, karena dalam budaya yang menerimanya, konteks penggunaannya menjadi stabil. Dengan gagasan ini, dapat disimpulkan bahwa teknologi itu bersifat netral karena tidak mengandung tujuan dalam dirinya sendiri. Akan tetapi, bagi Ihde, kenetralan teknologi itu cuma ilusi, sebab teknologi bukan semata-mata alat yang tergantung pada penggunaan manusia. Teknologi merupakan hubungan yang relatif antara pengguna dan alat teknologi. Intensi pengguna inilah yang pada akhirnya menyebabkan teknologi menjadi tidak bebas nilai. Menarik bahwa dalam buku ini, Francis Lim tidak hanya sekedar menguraikan struktur bangunan pemikiran Ihde mengenai teknologi, namun ia juga memberikan tanggapan kritisnya sehubungan dengan celah-celah pemikiran Ihde yang belum sempat tergarap. Lim menilai bahwa kajian Ihde mengenai hubungan manusia, alat, teknologi, dan dunia sangatlah individualistik dan subjektif, alih-alih sosial. Pengalaman penggunaan alat teknologi dan perubahan persepsi yang kemudian menyusul masih berhenti pada taraf pengalaman individu. Sementara kajian komprehensif mengenai pengalaman kolektif, penggunaan alat masih belum digarap, misalnya dalam konteks sosial politik, kecuali dalam konteks budaya. Kajian Ihde mengenai alat juga belum masuk dalam ranah etika, padahal persoalan etika makin menyeruak tatkala penerapan teknologi dalam kehidupan manusia memengaruhi manusia sebagai individu dan cara hidup kolektif masyarakat. Diskusi mengenai alat-alat teknologi yang makin canggih dan kompleks juga belum disentuh oleh Ihde, sebab ia hanya berfokus pada alat-alat sederhana yang erat dengan dunia hidup manusia. Lepas dari beberapa kajian yang menurut Lim belum sepenuhnya digarap secara mendalam oleh Ihde, buku ini menyajikan sebuah pendekatan yang kritis tatkala kita berhadapan dengan teknologi. Bersama Ihde, Lim mengajak kita untuk membaca peran dan pengaruh alat-alat teknologis secara lebih utuh, yang tidak hanya memaknainya sebagai sesuatu yang terberi, tapi sebagai sesuatu yang disadari. Dengan pembacaan yang tepat mengenai alat teknologi, maka kita pun akan menjadi bebas dalam berhubungan dengan teknologi dan tidak jatuh pada keterikatan pasif yang malah menjadikan kita sebagai budak teknologi. Filsafat teknologi terus berkembang dan membiarkannya berkembang. Permasalahan yang dikemukakan oleh Ihde tidak berarti bahwa filsafat teknologi itu harus ditutup. Mereka hanya butuh waktu dan masalah untuk diikuti oleh masalah baru. Masalah sebenarnya adalah Ihde harus yakin betul bahwa teknologi masih penting bagi wacana filsafat, ilmu tradisi analitik. Untuk itu Ihde memberi 2 saran. Yang pertama adalah tentang imajinasi teknologi. Sebagian besar wacana analitis saat ini menampilkan citra gila dari kemungkinan teknologi masa depan.
dan hubungannya dengan sains. Namun kenyataannya tetap bahwa banyak imajinasi utopis yang dibesar-besarkan tentang teknologi tidak pernah tercapai. Ada syarat yang harus dicantumkan dalam setiap peramalan masa depan teknologi. Walaupun imajinasi ini memiliki asumsi ontologis tertentu, hanya dalam ranah filosofi teknologi saja, perdebatan ini benar-benar terbuka agar kita tidak terlalu naif. Yang kedua adalah masalah epistemologis. Era otak sedang surut. Komputer telah mengeksplorasi banyak penemuan yang secara logis langka dan mungkin sulit karena memerlukan eksperimen yang melelahkan, ruang dan waktu. Masalahnya, dari sisi pengetahuan, teknologi memberikan banyak perlakuan yang menarik, baik secara abstrak maupun proporsional, kepada dunia. Bagaimana melakukannya melalui model dan simulasi komputer. Dalam posisi ini, filosofi teknologi mampu mendeskripsikan hubungan yang tersembunyi, khususnya fenomenologi IHD, dari kecenderungan dunia model komputer. Beberapa masalah metaforis bisa muncul dari kompleksitas teknologi saat ini. Sepanjang sejarah, teknologi kerap menjelaskan berbagai persoalan filosofis, seperti jam dan pencipta. Namun dengan kompleksitas teknologi, tentunya hal ini dapat membantu para filsuf untuk menafsirkan hal-hal lain tentang dunia dengan cara serta kompleksitas yang berbeda. Padahal, menurut IHD, kesalahan filosofi lama bisa kita lawan dengan kompleksitas teknologi masa kini. Kedua masukan tersebut bagi IHD harus menjadi pertimbangan untuk kelanjutan filosofi sains dalam mempertahankan tradisinya di tengah badai teknologi modern. Kesimpulan yang dapat saya ambil dari buku Filsafat Teknologi karya Francis Lim adalah filsafat teknologi adalah bidang filsafat yang membahas tentang hubungan antara teknologi dan masyarakat. Dalam hal ini terdapat beberapa kesimpulan yang dapat diambil, antara lain, yang pertama adalah teknologi itu tidaklah netral. Teknologi tidak hanya alat, tetapi juga memiliki nilai-nilai dan pandangan tertentu yang memengaruhi penggunaannya. Oleh karena itu, perlu adanya pemahaman tentang bagaimana teknologi tersebut digunakan dan apa dampaknya terhadap masyarakat. Yang kedua, teknologi dapat memberikan keuntungan serta kerugian. Penggunaan teknologi dapat memberikan keuntungan seperti efisiensi dan produktivitas yang lebih baik. Namun, teknologi juga dapat menimbulkan kerugian seperti pengangguran dan kerusakan lingkungan. Yang ketiga adalah teknologi tidak dapat menyelesaikan semua masalah. Meskipun teknologi dapat memberikan solusi untuk beberapa masalah, namun tidak semua masalah dapat diselesaikan dengan teknologi. Ada masalah yang lebih kompleks yang memerlukan pendekatan yang lebih holistik dan melibatkan berbagai aspek kehidupan. Yang keempat, peran manusia dalam penggunaan teknologi sangatlah penting. Meskipun teknologi dapat membantu manusia dalam berbagai hal, namun manusia harus tetap harus memiliki kendali penuh atas penggunaannya. Oleh karena itu, peran manusia dalam merancang, mengembangkan, dan mengimplementasikan teknologi sangatlah penting. Yang kelima, filsafat teknologi dapat membantu memahami dampak teknologi terhadap masyarakat. Filsafat teknologi dapat membantu kita memahami dampak teknologi
terhadap masyarakat, sehingga kita dapat mengambil keputusan yang lebih bijak dalam penggunaannya. Sekian review buku Filsafat Teknologi karya Francis Lim dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.